Halo, selamat siang. Kali ini saya sudah berada di Kota Semarang atau tepatnya itu sekarang berada di sini nih kantor Daop atau Daerah Operasi 4 Semarang. Ini dengan lokomotif yang ikonik ya, di depannya sejak zaman dulu. Ini lokomotif C1412. Ini buatan mana? Ginji, BR Peacock ya? BR Peacock Inggris ya? Itu name-tag-nya di sebelah sini. Oh iya, 1898. 98 ya? Ini punya SDS kan ya? Punya SDS Serayodal Stum Tram Maskapai. Atau perusahaan tram Uap Lembah Serayu. Serayu. Ini kalau teman-teman belum tahu ya beberapa bagian, nah itu yang ini nih, yang itu tuh valve gear nih, yang ada kayak garpu talanya ini itu valve gear atau katup pengamannya. Jadi kalau misalkan tekanan uapnya itu setelannya andai kata itu 12 atmosfer, nah itu kalau tekanan uapnya lebih daripada itu, nanti uapnya itu keluar dari bagian itu ngowos ya, keluar dari situ, itu sudah otomatis. Lalu ini apa namanya, steam dome atau kubah uap. Nanti kalau misalkan dari pembakaran air, nah itu uapnya dikumpul di situ, baru ditransferkan ke mana ini namanya, bagian bawahnya smoke box ini loh. Nah nanti dialir dari situ, uapnya nanti akan dialirkan lagi ke piston ke sini nih. Kemudian pistonnya itu akan apa namanya ini menggerakkan roda-roda di sini. Oke, ini tipe C dengan 3 pasang roda penggerak ya. Ini lokomotif perintisnya SDS itu seperti ini, C14, dibandingkan dengan 3 sister company-nya atau perusahaan yang bernaung di manajemennya sama, yaitu OJS, SJS, juga SCS. Itu mereka logonya kebanyakan kotak-kotak ya. Nah yang ini itu di luar dari model tersebut karena yang dilalui jalurnya itu pegunungan. Hah? Naik nggak? Ya? Oh ya Pak? 18 itu. Manchester, BR Peacock. Coba, nih tadi. Oh iya ini. C1412. Aduh, sebentar. Nih saya taruh barang dulu. Aduh. Jadi saya mau lihat kabinnya. Oke. Oh, ini sudah ada beberapa kelistrikan kayak gini nih, sumber listrik. Mungkin untuk penerangan loko ini ketika malam. Nah ini remnya nih, teman-teman, yang foto remnya. Lalu ada peti api atau firebox ya. Ini tentu bagian dari tendernya nih yang ini. Oke. Ini tiga-tiganya di mana namanya? Cuman dua doang. Di mana satunya? Kantor Daup 5 Purwokerto, ini di 4 Semarang. sama Balai Tegal. Oh, iya Tegal ada ya, lupa aku. Tapi nomor tinggi semua. Nomor tinggi semua, nggak ada yang awal kan? Oke. Nah ini jadi bagian-bagian roda-rodanya nih. Nah ini nih loko tram gini. Nanti teman-teman kalau belum tahu, ini bagian dari ini ya. Ini apa namanya, pipa pemasir. Nanti dia akan jatuh dari atas. Kemudian itu akan di ini ya, apa namanya itu, akan jatuh ke sisi-sisi ban seperti ini, sisi roda maksud saya, kayak gini. Ini dengan 3 roda penggerak, bagian piston ya, tender lock. Genji, tapi dia kan nggak ada ini ya, ini kan pemanas kan, ini tabung yang ini pemanas kan, pemanas air ya. Ini pompa pemanas air. Jadi ketika sebelum dimasukin ke ketel, airnya itu dipanaskan dahulu ya, biar cepat seperti itu merangsangnya. Itu ada satu lagi tuh kereta yang di sebelah sana, itu dari Kudus ya, yang kemudian sekarang sudah selesai diperbaiki. Nanti coba akan saya tengok ke sana tuh, ya apa jelasnya. Nah untuk ini dahulunya tuh ini merupakan kantor dari 4 perusahaan tram terkenal di era kolonial, yaitu ada SJS, ada OJS, ada SCS, lalu ada SDS ya, dimana perusahaan sister company itu kemudian ada itu sejak tahun 1901. Nah
dulunya kantor pusatnya itu ada di Den Haag. Namun kemudian mereka itu kemudian memutuskan untuk bikin kantor perwakilan. Ini rupanya kantor perwakilan, bukan kantor utama, ya. Lalu ditugaskanlah itu Thomas Karsten sekitar tahun 1929 lah. Itu Thomas Karsten itu mulai merancang dan diberi tugas untuk ya ini mendesain bangunan ini. Ini lalu di tahun 1930 itu kemudian ini bangunan ini beroperasi. Jadi begitulah, Thomas Karsten itu juga terkenal dengan hasil karya-karyanya yang memadukan bangunan-bangunan kolonial, era kolonial itu dengan unsur-unsur Jawa ya. Salah satunya itu ya ini, ada pengaruhnya. Jadi kita mungkin dari bagian atap itu ketara banget. Nah ini fullnya seperti ini. Nanti saya akan coba masuk ke dalam ya, seperti apa tuh jelasnya. Kayak apa nanti diantar sama Pak Dedi dari manajer aset dan Pak Haryanto, manajer sarana. Oke, jadi saya akan coba naik ini gerbongnya, kereta kayunya, CR-nya. Nah ini C315i kelas 3, 64 penumpang. Ini baru nih. Mantep sih nih Pak, dibanding kondisinya yang tahun lalu mangkrak di WKA itu, TK itu Kudus ya. Iya. Wah, luar biasa ini Pak. Ini berapa lama Pak pengerjaannya Pak jenengan? Tahun nih. Setahun Pak? Wah, karena banyak revisi ya Pak? Iya, revisi terus bertahap. Oke. Tahun nih. Oke. 3 kali bangun ini. 3 kali Pak? Oh. Waduh. Lumayan juga Pak, tapi ya sesuai dengan hasilnya lah Pak. Iya. Alhamdulillah. Nah ini dulunya merupakan kereta kayu ya, kereta kayu itu yang mangkrak di dekatnya TK YWKA, di depan TK YWKA atau di halaman YWKA itu di Kudus ya. Nah kemudian oleh KAI atau Daop 4 Semarang itu kereta ini kemudian dibawa ke sini untuk untuk diberdayakan lah, untuk dipreservasi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan ada manfaat edukasinya seperti ini. Dan nanti mungkin kedepannya ini akan dibangun. Ini nanti Mas Pak Haryanto tadi bilang apa, manajer sarana bilang, Pak manajer sarana bilang apa, akan dimanfaatkan untuk apa? Kafe. Insya Allah jadi kafe ya. Nah itu YouTuber. Ini mana Genji, jelasin Genji. Ini C itu kereta penumpang kelas 3. Ya. 315 kelas seri kereta penumpangnya Mas. 1 itu angka Romawi X menandakan kereta X NIS. Oh, penanda sarana. Iya. Pemilik sebelumnya ya? Betul. Oke. Ini menurut infonya dulu kereta-kereta untuk jalur tram lainnya NIS. Yang tram lainnya itu yang daerah Jogja, Magelang itu? Jogja, Magelang, Solo. di Surabaya, Solo, Baturutno. Oke. Nah ini teman saya, ini si Alvin Ramadan atau saya sering bilang itu Genji itu. Dia salah satu ini ya, yang fokus bahas Nederland Industri Maskapai. Iya, dia fokusnya di situ. Makanya saya ajak karena ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya saya tidak ajak-ajak. Jadi kayak gitu. Dari Jakarta. Iya, jauh-jauh dari Jakarta. Terus saya dari Surabaya. Kita intinya mau belajar bareng ya, sekaligus untuk teman-teman yang belum ada kesempatan ke sini, ini saya videokan supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini bagian batunya. Lalu ini ada apa namanya ini? Genji ini pegangan bordes ya namanya yang ini ya? Pegangan bordes. Iya bordes ya. Teman saya udah ini patah ya Genji ya. Tapi mungkin kedepannya mungkin bakal diperbaiki nih biar lebih cantik kayak gini. Gimana Mas Agung? Kita mau lanjut ke dalam kan nanti ya abis ini ya? Kita lihat ke dalam, terus ke dalam Ya. untuk lihat bagaimana itu kantor dari Swiss Maskapayen. Ya. Oke. Bangun Thomas Karsten. Thomas Karsten arsiteknya. Oke, kita lanjut ke dalam nih, diantar sama Pak Haryanto, manajer sarana Daop 4 ya Pak. Boleh. Depannya itu 20 Bener ternyata ini Pak. Aku lihat X dulu NIS itu. Itu benar. Di Surabaya kodenya ada Romawi 1. Penanda sarana. Ada 315 itu. Iya, angka Romawi 1-nya X ini NIS. Kayak yang di Ambarawa juga itu kalau nggak salah. Iya. CR561 gitu ya. Keren banget. Temennya yang kebun polo itu ini.
Tapi mungkin ini karena baru di retrofit ya, jadinya ya walaupun warnanya mungkin nggak asli sesuai. Waduh, Pak, ini diperbaiki seperti ini aja udah bagus banget loh Pak, daripada mangkrak nggak jelas waktu itu kan. Ini nanti buat apa? Buat kafe ya, Pak? Iya. Oh, Buat nanti AC itu buat kafe. Udah kan pesan meja bar sini satu. Sini meja bar dua, atau sini tamu. Kafenya umum ini? Kita nanti di umum. Apa hanya nerima tamu aja atau gimana belum nih? Nanti kayaknya sih umum. Oh, masih bisa dibuka Mas Denny? Bisa. Ya kamu gimana sih Genji? Ini Pak Haryanto yang garap pasti bisa dibuka. Mungkin kita review YouTube ceritanya. Oh, udah YouTube. Biar kayak ini apa? Iya nih bisa dibuka ya. Loh Pak, ini pegangannya baru juga ya Pak ya? Baru. Oh, jadi memang ini ya, benar-benar diperbarui karena memang usianya sudah rapuh seperti itu, jadi memang menuntut diperbaiki. Ini kamu mau bikin apa Genji diukur-ukur gini? Referensi. Referensi apa? Bikin miniatur? Tuh. 54. Apa game train simulator? Saya tidak bermain game. Cuaks. Oke, jadi saya akan coba ke dalam ya. Jadi tetap saksiin video ini sampai selesai. Ini bagian boginya. Ini dari kereta CR ini ada di Kudus. Jadi ketika di Kudus itu dalam kondisi yang mangkrak itu memang tidak lagi ditemukan boginya, hanya ada underframe-nya atau sasisnya kayak gini. Berikut juga dinding-dindingnya. Tapi kemudian di ini ya, kemudian diganti lagi dinding yang keropos itu. Ini bogi udah kepang ya Genji ya? Udah kepang ya? Ini apa? TTW YYW. Itu yang terbuka itu kan? Yang bentuknya agak arat Rumania. Arat. Ini. Jadi dipasangin bogi ini. Jadi ini kalau dari Jawa kayak ini ya. Kayak gerbongnya NIS zaman dulu ya. Yang 1435 kan, Bradspur ya. Ini ada dua, jadi bogi kuda kepang seperti ini. Jadi cukup bisa diapresiasi lah dari Dok 4 nih usahanya untuk melestarikan barang ini menjadi yang lebih edukatif lah dilihat. Walaupun juga kondisinya pada waktu itu awalnya tidak sempurna ya. Jadi kemudian bisa seperti ini. Saya melihatnya tuh kayak foto-foto kereta atau gerbongnya Nederland Indispoorlijk Maskapai itu yang punya 4 gander begini nih. Itu 4 gander itu apa? Tipenya apa? 4 gander miliknya NIS. yang CR juga. standar gauge. Standard gauge. Itu ada ABR, ada CL, ada CR, ada FL, ada CFR, banyak lah pokoknya. Nah, itulah macam-macam ya. Jadi berdasarkan tipe dan fungsinya masing-masing. Nah, ini dulu kereta rakyat ya. Rakyat nih kelas 3 kan, kelas orang-orang pribumi nih. Dulu kalau zamannya NUS tuh ada tulisannya apa tuh Mas? Inlander warna biru itu. Iya, dilarang meludah. Dilarang apa? Hanya untuk inlander. Hanya untuk Inlander. Itu kelas ini. Ah. TNI kalau sekarang yang sopan. Oh iya benar. Jadi oke, teman-teman perlu ketahui ya, sejak tahun 1867 jadi memang itu kondekturnya itu sudah ada itu dari pribumi. Ya, sudah di pribumi, cuman juga dikasih juga kondektur dari orang Belanda karena kondektur pribumi itu sama sekali tidak boleh menjangkau kelas 1 yang diisi oleh orang-orang golongan kulit putih dari Belanda. Nah, jadi kondektur yang pribumi itu hanya mungkin berkelilingnya itu di antara kelas 2 dan kelas 3, lalu yang kelas 1 itu dilayani oleh kondektur dari kelas 1 atau untuk golongan kulit putih. Nah, ini ada beberapa ini yang sudah ubahan ya, bagian atapnya ini sudah diperbaiki karena memang kondisinya pada waktu itu tuh sangat-sangat memprihatinkan. Jadi ketika ini sudah berdiri lagi dengan beberapa bagian-bagian atau komponen yang sudah diberikan atau disematkan pada kereta kayu di sini X dari YWKA Kudus. Nah, itu bisa diapresiasi lah, setidaknya itu bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai lah, dan punya pertama itu juga nilai edukasi ya tentunya ya untuk sejarah kereta api. Oke, saya akan coba masuk ke sana. Nah, jadi ini bagian timurnya tuh atau area parkir dari pegawai-pegawai di kantor ini ya, Daup 4 Semarang. Lalu ini ada jalan raya di sini, jadi akses masuknya itu ada di sana, di depan situ. Nah, ini bagian timurnya, jadi gedungnya itu memang bangunannya ini ya, apa namanya tuh, mirip dengan rumah-rumah Jawa karena memang ada unsur Jawanya tradisionalnya, karena salah satunya tuh
Thomas Carsten itu sama dengan Henry McLean pun suka sekali dengan unsur budaya lokal Jawa. Jadi ketika ia mendesain bangunan itu tentu pengaruh Jawanya tuh lumayan kental ya, dipadukan dengan desainnya yang memang diambil dari Eropa dan dipadukan dengan Jawa. Oke, jadi saya setelah ini akan mampir ke beberapa lagi tempat-tempat yang bersejarah mengenai kereta api di Semarang. Tetap ikutin terus gimana perjalanan saya di Semarang. Kali ini tetap sama Mas Agung, tadi sama gimana Mas? Oke, mantap ya. Ini ditemani sama Pak Haryanto dan Pak siapa Mas satunya? Pak Dedi ya, Pak Dedi dari manajer aset ya, manajer aset Daup 4. Itu sama Alvin, sama Akmal dan Pak Eko. Ini di sebelah selatan dari kantor Daup 4 nih, saya ditemenin Pak Eko nih, ada Pak Eko juga. Ini kantor Daup 4 Semarang. Lalu yang di belakang ini itu merupakan kantornya dari manajer sarana tadi Pak Haryanto yang nemenin kami di sini. Nah, ini bangunannya bangunan tambahan ya, tidak ikut dengan gedung ini yang berdiri sejak tahun 1930. Nah, ini coba nanti lihat plakatnya dulu. Aku tadi agak lupa plakatnya belum tak center. Nih di tahun 1960 ya. Ini kenang-kenangan hasil karya kerjasama antara KETH ini kepala eksploitasi tengah dengan stafnya dan pemborong Yap Jit Hwa. Ini mungkin nama orang Tionghoa. Perencana PT TNI Suwarno 1960. Jadi ada rel-rel lama seperti ini yang jadi pembatas parkir. Oh ini enggak kayak SC. Bentar Pak, biasanya ada lagi tuh tulisannya. Ah ini tuh grup tuh. Grup 1897 SC. Iya. SC. Ini 87 18 ini. Kelihatan? Kelihatan Pak, jelas. Oh ini nggak ada. Ini ada Padas 1800. Itu JC ya Pak ya? Oh itu JSS Pak, Java Stars Prowagen itu. Ini grup, ini apa nih? 1897 ini. Itu pabrikannya Pak, grup yang bikin rel dari Jerman. Masih digunakan. Digunakan. Padas ya. Padas kelihatan ya. Iya nih JSS. Paling susah diakses itu. Iya betul. Saya nurut rel itu sampai di Telawa Pak. Oh. Pinggir rel untuk naik motor. Iya iya. Juga nih. Grup sama nih. Sama ya Pak, kayak tadi ya. Nah, kalau ini kelihatan nih, kelihatan banget nih. Oh iya. SS tuh. SS. JS. Berarti oh ya mungkin relnya lama, ininya baru. Ya, dicek lagi. Ini kan bangunan tambahan. Oh ini JSS. JSS juga. Nah ini agak-agak ini lebih jelas nih. Iya nih, grup 1897. Sama 7 SC. Sama yang di ini kan BDSM tuh. Iya BDSM di Babat Jombang itu ya. Sama ya? Sama Pak. Ini Bikin grup. berapa ya? 25 Pak ya? Iya, ini R33 apa? R33. Iya, 33 ini. 33. 25 kecil lagi. Iya, betul. Grup diambil dari nama pendiri pabriknya, Frederick Group. Oh, Iya, Jerman. Jerman ya? Iya. Dulu emang udah terkenal. Kayak 1897 Tesla ya? itu. Iya. 1897. Oh, itu bangunan pabriknya kan 1897 Pembuat tahun relnya Pak, tahun rel dibikin sama perusahaan. perusahaannya. Tahun ya sekarang? Mana? Mana tuh? Yang tadi itu loh. Yang mana? Itu SC apa SCS? SC Semarang Cirebon kan. Saya mau cari, tapi sini juga ada Genji tadi itu. Kalau SCS enggak Mas, SC paling. SC. Apa ya? Karatan aja enggak nih? Kuat. Beda sama baca Sekarang baca nomor 1 ini. 126 tahun. 196 tahun iya. Dulu Belanda nggak bisa bikin kayak gini Pak. Dulu waktu bikin jalur pertama di Semarang itu orang Belanda belum punya pabrikan mesin kayak gini. Kalau nggak dari Inggris, dari Jerman udah mereka ordernya.
tas banget. Aslinya asli. Tapi keren. Iya keren. Ini lagi mas. Iya nih adem. Mas, ini masuk sini adem ya Pak ya, nggak sumuk. Karena tinggi Pak. Iya betul. Nah ini dulu kan belum ada AC ya. Nah kita mutar dulu biar. Oh, kantornya Pak. Kantor saya sebelah. Ini sebelah pintu pertama tadi. Itu Pak manajer operasi. Oh. Itu kayaknya di sebelah sana deh Pak, permisi. Itu Mas di pintu sebelah sana yang sebelah mana nih? Kanan-kanan ini. Itu depan ada pintu, kayaknya di atasnya pintu itu. Yang bagian agak menjorok ke dalam. Agak menjorok ke dalam. Nah, ini gedungnya yang serbaguna. Oh, gini gedung serbaguna sekarang ya Pak? Iya, kita jadikan gedung serbaguna sekarang. Oh. Ini apapun kegiatan KAI kalau bikin Nah, sini, ini Pak? dia. Oh iya ini. Ah ini nih. Wah ini nih. Asli nih, 1901. Sampai 1930 tuh ya? Ada Wah, contohnya ya? 1930. Wah ini nih menarik nih Pak. Ayo foto-foto itu. Oh keren banget ini. Oh iya nih. Iya nih Mas, ini yang OJS nih, logo Breda nih Mas. Sama tram listrik itu iya nih, terus ada roda sayapnya. Tinggi ya. Kalau Iya. kan bisa kita pegang. Ini yang sebelah kiri SJS 1883 apa 2 ini SJS. Ampun mundur. Itu logo apa nih Gini? D10 apa nih? D15 ya Gini? Yang 10 D- sama D15. yang bawah ya? Ini bawah D15 ya? C54 nya kayak katanya BRP juga ya, buku BRP kamu. Oh iya nih punya SJS yang C54 ya. Ini yang B20 ini. Tuh ada tulisannya jelas banget nih 1896 nih. 1930 juga nih. Ini 1895. Terus yang ini 1883 apa? Ya 83 ya. 1930. Ini tram listriknya OJS. Jelas ya? Jelas nih Pak. Ini pandangan. Mana ya? Wah ini punya SJS nih Pak. Itu ya. Ah, Gedung Jati ya? Karang Jati. Ini Blora nih Pak, Rembang Blora. Jalurnya sudah mati Pak, di tengah Sanjat. Iya Blora Cepu. Dekat perhutani ya, Pak. Itu kalau nggak di zoom itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tadi Di ya. foto dulu, di zoom bisa. Di foto dulu, nanti di zoom. Wah ini Angin Moden Door The Hoof Aptenaren. Oh di persembah apa ya? Di anu nih. Hoof Aptenaren itu pejabat Mas ya, pejabat tinggi kan? Hoof Iya. Aptenaren itu. Aptenaren September 1930. Kalau yang pasti door itu pintu. Ini Pak, ini kayaknya sih dibuat atau dipersembahkan dari pejabat tinggi gitu di sini. Ini kan September 1930. Iya Kinji ya ini. Ini gedungnya 1930 kayak Thomas Carson ya, arsiteknya ya. Bukan McLaren Pond ini. Bukan, McLean pun Tegal, SCS. Iya. Kalau yang di atas kan 1901 itu apa Mas? Itu maksudnya ini Pak, berdirinya sister company. Kan mereka kumpul-kumpul semua kan. Dari SJS dulu, SJS itu 1881 kan. Terus gabungnya 01 ya, setelah yang terakhir itu yang bungsu si SDS. SDS, SJS. Iya Mas, makanya itu. Yang atas OJS. OJS yang kanan, SJS, OJS, S- SDS, SCS. Iya. Memang kantor bersama kan? Mantul bersama. Suster Maskapaian. Oh, 1889 OJS 1889 1930 itu ada tram listrik. Oh, mau manajer aset ini. Itu 1895 itu? Iya. Yang sebelah kiri tuh, bloknya tuh. Iya ini Pak, ini logo di depan itu Pak. Yang 1895 yang pojok kiri ini logo di depan kan C14. Oh, iya ini. Oh, luar biasa. Ini untung zaman Jepang nggak dikerok loh Mas kayak gedung HVA itu. Iya, ini coba dikerok sama Jepang, waduh hilang ini artefak ini. Oke. Suster Maskapaian. Wah, kalau ini mesin pecok ini. Kalau ini kan ini nih Plaza Terra nih buat pecok nih, suka di hunting jeneng atau Mas Agung? Kalau di Surabaya ya, jeneng suka hunting ini nih, Transformer katanya Mas Agung. Tapi ini masih apa namanya masih terlihat jelas ya. Iya masih asli Mas. Keramik ya itu. Keramik Mas, keramik. Ini kayak buatan Bang. Keren. Ini Pak siapa namanya?
Edi Mardianto. Edi Mardianto ya? Ini juga nih. Wah, ini keren sih ini. Ini dulu Gedung Serbaguna nih. Ini sekarang jadi Gedung Serbaguna. Bangunnya tinggi-tinggi banget. Kantor, bekas kantor dari Suster Maskapaian atau Sister Company. Ya, ini sudah berdiri sejak tahun 1930. Itu dibuat atau dirancang bangunannya itu oleh Thomas Karsten. Ya. Mungkin ininya aja. Renovasi Pak ya, zamannya Pak Edi Sukmoro ya. Tapi kalau aslinya Wah, ini sih asli nih Pak. asli kalau ini. Nggak bisa orang kita buat kayak gini. Iya Pak, lagi kayaknya pemborosan Pak bikin kayak gini tinggi-tinggi seperti ini. Ini memang Ya kalau orang kita tuh kayak gitu yang bangunan-bangunan lebih simpel ya Pak ya ukurannya itu. Nah, ini nih, ini baru. Kalau ini dijadikan apa Pak? Oh, toilet. toilet, warung makan, Oh, kantin ya Pak ya? kantin. Itu kantor-kantor ini. Ini bangunan baru. Yang ini baru semua. Ini baru. Yang utama ya ini aja. Yang renovasi. Oke. Sekarang kita mau lihat trail Pak Haryanto. Oke. Oke. Kalau nggak salah lihat lo ya. Jadi di sebelah barat kantor itu masih ada ininya, ada masjid, lalu juga nih ada sebuah bangunan lama juga, cuman area bukan nih bagian kusennya nih, pintu ini sudah baru ya. Cuman kalau lihat dari jendelanya tingginya hampir 2-3 meter, ini punya Belanda. 2,5 meter ya Mas ya? Iya, ini Belanda punya. Ini sudah tergolong modern karena didiriin tahun 1930. Ini juga lama nih Genji. Ini nih. Satu set ya Pak ya. Kalau yang atas itu bangunan baru Mas. Oh, kalau ini baru iya Pak. Cuman apa ini bagian ininya loh. Model kayunya yang ini loh Pak. Ah iya Pak, betul. Iya nih. Begini. Wah, keren nih kantor Daup Pak. Ini Pak. Iya, harusnya di jendela sih Mas. Entah kalau sekarang sudah hilang ya. Iya, di depan sini kayaknya. Ini nih, di sini nih Mas. Di sini nih. Ini loh Mas, di sini loh dulu ada tulisannya. Sini udah nggak ada. Dari ini Pak, dari besi Pak. Dulu ada tulisannya OJS, SCS, SDS. Waktu itu ada postingan di. Iya betul. Ada pernah diposting ini Pak sama media sosialnya KAI waktu itu. Ada orang Belanda duduk di sini, terus ada tulisannya itu. Cuma sekarang sudah hilang. Ini tulisannya apa itu? Sama Pak, ada OJS, SCS di sini Pak, di bagian kolom yang ini nih, yang kosong-kosong ini nih. Iya, mungkin sudah dipreteli. Iya, Jepang mungkin. Coba di Jepang mungkin. Karena di depan ketahuan. Iya. Aduh, hebat banget. Wah, ini bagus nih Genji, garapannya yang ini ya? Kayak di tahun 52. Iya, di 52 ini. Kayak di Nah ini mau up juga ini, tapi 1 banding berapa? 1:15 ya? 15. Iya. Oh, ini rapi nih Pak, kalau ini Pak garapannya bagus nih. Mahal itu. Iya loh Pak ya, maksud buat kantor Daup, maksud ya. Buatan tahun berapa ini Pak? Udah lama banget ya Pak? Ada lagi. Ini kan pintu utama sih Mas. Oke, jadi begitulah penelusuran kami di kantor Daup 4 atau daerah operasi 4 KI ya di Semarang. Sudah lihat tadi bangunan interiornya, lalu juga keliling ke belakang, juga dari lokomotif dan juga gerbong atau kereta kayu bersejarah itu. Kita akan coba lanjut lagi ke depo Semarang Poncol ya, itu ex depo utama milik SCS ya, Semarang Cirebon Sumtrem Maskapai. Jadi tema atau tujuan saya dan teman-teman itu ke Semarang itu untuk mempelajari lebih dalam dan mencari bukti fisik bangunan peninggalan dari Sister Company yang dulu itu kantor perwakilan utamanya, induk manajemennya itu ada di sini ya, di kantor utamanya ada di Den Haag di Belanda. Oh ya, mungkin ada informasi lagi. Jadi ketika kecamuk perang di Eropa pada tahun 1930-an akhir itu, karena di sana itu kondisinya sudah tidak kondusif,
Nah, sementara itu kemudian operasional itu layanannya terus segala macam administrasi itu kemudian dipusatkan di Jawa. Nah, kantor ini salah satunya yang dulu menjadi pusat sementara dari perusahaan-perusahaan tram swasta kolonial yang sangat terkenal itu ya, ada OJS, SJS, SDS, dan SCS. Oke, sekian teman-teman, sampai jumpa di video penelusuran saya di Depo Semarang Poncol atau tempat lainnya di Semarang. Genji, mantap dulu Genji. Mantap. Mas Agung? Mantap. Kita